sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Setiap hari kami rasakan dalam hidup kami. Ajari Tuhan, supaya kami memiliki hati yang bersyukur, senantiasa mengakui kebaikan Tuhan, senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi di mana kami boleh beribadah bersama-sama, untuk pagi di mana kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Budon dari Semarang yang sudah Tuhan utus ke tempat ini. Urapi hidupnya, lidah bibirnya, supaya firman Tuhan terkatakan lewat mulutnya. Kami menolak setiap pekerjaan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi pengenalan akan Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah terang Roh Kudus menerangi hidup kami untuk kami mengerti dan mengalami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Kita bersyukur walaupun gereja ini ada di desa, tetapi Tuhan perhatikan jemaat ini. Sehingga ada banyak hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja besar yang turut berdoa, turut mendoakan gereja ini dan kota Klaten. Termasuk salah satunya dari JKI HTE yang mengirim hambanya pagi ini. Hambanya Bapak Budon yang hadir di tempat ini setelah sekian lama. Ya, saudara tahu beliau beberapa kali khotbah sebelum gereja dibangun. Lalu waktu ada di belakang juga sekarang baru sempat hadir. Dan bersyukur saudara-saudara, kita semua sepakat bahwa visi dari gereja ini yaitu menjadi murid Kristus yang sejati untuk menghasilkan murid Kristus. Amin. Saudara masih ingat ciri murid Kristus itu yang pertama terpelajar, bertekun dalam pengajaran. Karena dengan bertekun dalam pengajaran, kita ini selalu ketemu dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu hasil daripada bertekun dengan pengajaran itu kita mengalami perubahan hidup. Ya, perubahan hidup itu yang membuat hidup kita ini makin hari diubah menjadi serupa dengan Kristus. Lalu setelah bertekun dalam pengajaran, mengalami perubahan hidup, kita ini jangan lupa berfungsi dalam pelayanan. Amin. Karena dengan kita berfungsi dalam pelayanan, kita itu melaksanakan panggilan tertinggi orang percaya, yaitu melayani. Panggilan tertinggi yaitu melayani, sesuai dengan karunia-Nya. Saudara, kita sambut Bapak Budon, hambanya, pemimpin dari HTE yang hari ini hadir untuk membagikan firman Tuhan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Gembala. Selamat pagi Ibu Gembala dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur saudara, sekian tahun saya tidak ke sini, balik-balik sudah sulapan, ya, sudah disulap Tuhan, sekejap mata berubah. Saya bahagia saudara, kenapa? Karena lihat pekerjaan Tuhan, ya saudara tidak dari 300 jadi 200, jadi 100, jadi 50, terus bubar saudara. Saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Lebih dari semuanya. Saya berdoa, ini cuman sementara. Pak Med yang deg-degan, Pak Gembala. Wah, kok sementara ini wis 3 tahun loh, ya. Tapi saya percaya Tuhan itu selalu bergerak. Siapa yang percaya Tuhan, kita tidak pernah berhenti. Terus bekerja, amin. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah jalan dengan Tuhan. Amin. Yuk, sebelum firman mari kita berdoa. Tuhan hamba berdoa, serahkan semua dalam tangan. Mari Tuhan, sampaikan isi hatimu. Sampaikan pesan Tuhan hari ini. Biar pesan itu sampai kepada setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Dan kami bisa melakukan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Dan semua yang siap terima firman Tuhan berkata, amin. Saudara, saya sekian waktu keliling saudara. Dibawa Tuhan itu sekolah ke Jakarta. Sekolah belajar lagi banyak hal. Setelah pemimpin saya yang lama, Bapak Petrus Agung, dibawa Tuhan pulang. Di situ saya sadar ya bahwa hidup itu bukan bergantung sama manusia. Hidup itu bukan bergantung sama hamba Tuhan. Tapi hidup itu bergantung sama Tuhan Yesus. Saudara ya harus mengasihi gembala, pemimpin komsel, gembala di gereja ini. Ya harus mengasihi. Tapi saudara juga ingat, seringkali kita gila. Yang kelihatan itu lebih penting daripada yang tidak kelihatan. Betul loh? Kenapa? Karena manusia yang terlihat ini bisa dikasihi. Tapi nek Tuhan itu kan gak bisa kepegang, gak bisa kelihat kecuali saudara dapat penglihatan. Tapi mari hati kita juga tertuju kepada Tuhan. Di hari Bapak Petrus Agung dibawa Tuhan pulang, saya itu gak bisa nangis saudara. Saya mikir, ini tenan apa enggak? Ini ya apa enggak? Tapi ya saudara, beliau dibawa Tuhan pulang. Saya baru bisa nangis hari ketiga saudara. Saya duduk di pinggir Holy Stadium, di depan speaker. Saya nangis di situ. Saya berkata, Tuhan, orang yang aku kasihi, seorang ayah yang selama ini menemani, mendampingi, sudah Engkau bawa pulang. Terus aku harus gimana Tuhan? Satu, nangis karena sedih. Dua, nangis karena meratapi nasibku bari piye. Wajar saudara sebagai seorang manusia. Di situ Tuhan gak ngomong apa-apa saudara. Di situ Tuhan tidak bicara, Tuhan cuma diam. Singkat cerita, setelah selesai semuanya, saudara tahu kita semua akhirnya keluar dari Holy Stadium. Tapi kita keluar karena Tuhan saudara, bukan karena gimana-gimana enggak, tapi karena Tuhan. Saya cerita bagian saya. Hari itu saya tidak tahu harus kemana. Saya tetap kerja di Holy, saya tetap melayani. Sampai di satu hari, tiba-tiba Tuhan berkata, ini waktunya untuk pergi jalan dengan aku. Wah, itu membuat saya deg-degan saudara. Saya harus melepaskan semuanya. Holy kan enak sudah, kemana-mana gereja besar, punya profil ya. Diterima di mana-mana. Itu Tuhan berkata, lepasin nak. Karena engkau harus jalan dengan aku. Oke Tuhan. Dan lucu saudara ya, Tuhan itu kalau sama saya itu punya siklus. Saya masuk jadi full timer itu bulan September. Ya. Saya keluar dari Holy itu persis bulan September saudara. Tanggal 1 saya selesai. Jadi kayak ada timingnya Tuhan, kayak ada waktunya Tuhan. Di situ saya berdoa, saya bergumul, Tuhan, saya pamit sama Ibu Gembala, saya berkata, Bu, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan. Saya sudah melayani bekerja sama dengan suaminya Ibu 11 tahun. Saya tahu itu sebuah kehormatan. Dan hari ini saya mau jalan dengan Tuhan. Saya tidak pernah ada masalah dengan Ibu. Saya tidak pernah berantem. Saya hanya mau menuruti Tuhan. Saya minta di blessing. Saya keluar baik-baik saudara. Hari saya keluar saya tidak tahu mau kemana saudara. Saya bilang sama istri saya, selesai pokoknya. Di sini mau makan apa juga nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan untuk pelihara kita semua. Amin. Habis dari situ saudara, saya berdoa 3 hari. Tepat hari ketiga, ada seorang datang. Kata, kamu ikut aja ke Jakarta. Ngerjain sekolah. Lucunya saudara, bulan Januari
bapak itu ngomong sama saya gini, nanti kalau sekolahnya ini selesai, kamu ke Jakarta, pelajari kurikulumnya, nanti bawa pulang ke Semarang. Ternyata saudara, saya yang mengerjakan kurikulumnya jadi 3 tahun, kemudian saya pulang ke Semarang. Itu Tuhan. Saya pulang ke Semarang 3 tahun tidak dalam kondisi yang baik. Ya. Karena satu dan lain hal, sekolah ini bangkrut saudara. Ya. Udah kacau pokoknya saudara. Tapi maksud tujuan Tuhan tercapai. Kurikulumnya jadi, saya bawa pulang. Saya cuma berkata, kok lucu ya, Tuhan itu ajaib. Ya. Tapi di situ saya belajar saudara, yang namanya mengampuni, melepaskan orang yang memfitnah. Saya belajar yang namanya sekolah kehidupan. Dari 2019 sampai hari ini, saya belajar yang namanya sekolah kehidupan dengan Tuhan. Dimaki-maki orang, tidak berbuat salah, bisa ngampuni. Ya. Butuh berapa? 2-3 tahun, saudara. Ya pinginnya tak jotosi saudara, tapi kan saya ingat-ingat saya ini pendeta ya saudara, saya bukan preman, ya toh. Mau pakai orang lain untuk jotosi kok ya, enggak, cara saya itu enggak kelas lah saudara ya. Kok masih bisa gitu Pak? Ya wong saya masih manusia, masih makan soto saudara, masih makan yang lain ya. Saya 3 tahun ini diajari Tuhan. Dan saya percaya itu sebuah pendewasaan saudara. Orang kalau ikut Tuhan Yesus tidak pernah berubah hidupnya. Saya ragu, jangan-jangan Tuhan Yesusnya yang lain. Kalau orang ikut Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Gak ada orang ikut Tuhan Yesus, tahun ini utang, tahun depan utang, 10 tahun utang. Ya enggak. Kalau orang yang ikut Tuhan Yesus, dari utang 1 juta, tinggal utang 500, tinggal utang 100.000. Terus bisa memberkati orang 500.000, bisa memberkati orang 5 juta. Itu ikut Tuhan Yesus, saudara. Contoh paling gampang. Ya. Saudara ikut Tuhan Yesus, ngamuan terus 10 tahun. Ya. Tuhan yang mana yang diikuti? Karena kalau kita ikut Tuhan itu, daging saudara dan saya pasti akan dikikis. Ya. 3 tahun yang saya alami ini, saya berdoa Tuhan. Saya tuh sempat ragu di tengah-tengah, saudara. Saya ini apa salah ya Tuhan? Kok semua orang itu mencaci maki saya? Ya. Ada kejadian gini saudara. Ada kejadian orang ninggal propertinya gereja di halaman parkir. Delalai, saya yang nemu. Ya. Terus kebetulan karena itu staf saya tegur. Saya tegur saudara, ngamuk. Saya dilaporkan sama Pak Hengki. Kalau saya maki-maki dia. Padahal saya cuma ngomong gini. Ini barang ketinggalan. Kok bisa ketinggalan? Ceritanya sama Pak Hengki. Pak Hengki itu wakil gembala di tempat dia. Pak Hengki. Pak Budon itu marah, maki-maki saya. Saudara nek digitu saya ini pemimpin loh saudara. Saya ini pastoral. Diperlakukan seperti orang biasa. Di hari itu saya belajar saudara. Iki apa to sakjane Tuhan. Aku melakukan yang baik. Nyelamatin propertinya gereja. Dimaki-maki sama staf saya. Dilaporin yang berbeda ceritanya ke Pak Hengki. Saya tidak membela diri, saudara. Saya diam. Yo salah ya kok diam? Salah. Belajar. Ya. Tuhan Yesus itu, kalau dia membela diri, kita semua enggak selamat, saudara. Benar enggak? Tuhan Yesus seperti domba yang keluh, betul loh? Nek bayangin Tuhan Yesus dicambuk, jebret. Tiba-tiba dia lirik gini toh. Orang itu terlempar atau masuk neraka saja. Bubar kita semua sudah. Iya kan? Kayak film Avenger tiba-tiba lenyap orang itu. Nah itu kan jadi tidak karu-karuan. Saya belajar.
Di situ saya ini cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, ajari aku punya sikap hati yang benar. Orang ini marah-marah, saya beritahu, saya jelaskan perkara dia marah besar. Dia nggak terima saya negur dia. Saudara. Besok paginya saya dipanggil Pak Hengki. Kejadiannya seperti apa? Oh, tak ceritanya ini gini. Loh, ceritanya mbak aku kok beda? Silahkan handphoneku dibuka, dibaca. Loh, katanya kamu maki-maki dia. Lah ketemu aja enggak kok. Kok maki-maki gimana? Ini loh, by handphone tulisannya dibaca. Terus Pak Hengki melongo saya. Saya ngomong gini. Ini kebenaran. Saya tidak mengada-ada. Terus Pak Hengki cerita, loh kok pagi ini dia minta izin sama saya bilang gini. Saya emosi banget. Kalau saya ketemu saya pengen pukulin, pengen tak linggis. Loh, saya ngomong, sorry kok. Saya panggil Pak Hengki kok. Kok gitu caranya? Ya benar toh saudara. Saya berkata, ini tidak boleh dibiarkan. Ya saya mengampuni dia, tapi konsekuensinya harus jalan. Kalau tidak, dia akan kurang ajar pada orang lain. Tahu saudara, bagaimana Tuhan membela saya? Jam 5 sore, ada orang telepon saya. Saya di kamar lagi nangis, lagi sedih saudara. Tuhan, kok gini ya? Ini gerejamu. Oh saudara, jam 5 sore ada orang telepon saya. Kamu tak beliin mobil. Hah? Melongo saya saudara. Kamu tak beliin mobil. Oh ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tak tutup teleponnya saudara. Saya berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan, ini boleh diterima enggak mobilnya? Saya mikir saya ini enggak waras loh saudara. Ya, ini orang lain langsung jingrak seneng toh, ya toh. Saudara ditelepon Pak Mit misalnya. Kamu tak tukar kayak motor, langsung seneng enggak punya motor, ya toh? Waras toh saudara. Saya ini rada enggak waras saudara. Sama mama Tuhan aku kok waras yo. Dikei wong mobil, kok melongo bingung. Cek sembayang mbek Tuhan, boleh diterima enggak mobil? Lucu toh saudara. Sampai hari ini saya itu masih kilingan saudara. Kenapa? Saya hari itu benar-benar kayak orang bodoh beneran. Saya ngomong sama Tuhan ini boleh diterima enggak? Saudara, itu dari aku. Nggak terima saudara. Saya nggak tahu mobilnya apa. Saya nggak tahu mau dikasih uang berapa. Saya nggak tahu saudara. Dia cuma ngomong, kamu tak beliin mobil. Sejam kemudian orangnya telepon saya lagi. Kamu tak beliin mobil ya? Iya, aku ngomong gitu. Saya ngomong iya. Terima kasih ya Pak. Terus dia ngomong, kamu kok kayak orang biasa-biasa gitu, nggak ada happy-nya, ada gimana? Kamu, lah aku juga bingung. Maksud saya kan nggak mau cerita sama dia. Saya tadi siang habis mau dilinggis orang saudara, kan bisa berantem nih sama. Maksudnya dia bisa marah, ya kan? Dia bisa nggak terima, dia bisa panggil polisi lah, bisa macam-macam. Saya nggak mau membuat ribut. Saya cuma ngomong, terima kasih ya, jadi berkat. Itu saudara, cara Tuhan membela. Nek kita odok-odokan ngamuk, itu nggak datang mobilnya saudara. Ya, itu nggak datang. Saya percaya kok Tuhan itu bisa membela kita. Jadi kita nggak usah membela diri saudara. Dan kita nggak usah membela Tuhan. Karena Tuhan punya cara. Di situ saya belajar. Dan sejak itu saudara, bukan cuman mobil saudara. Handphone diganti baru. Semua diganti baru sama Tuhan. Saya berkata sama saudara, jangan mbok kejar berkatnya. Kejar Tuhan. Proses itu mbok lewati saudara. 2 tahun mbok pikir, 3 tahun aku enggak sengsara-sengsara saudara. Orang yang harusnya bayar saya gajian saudara di Jakarta. 5 bulan enggak bisa bayar gaji. Orang lain Natalan tanggal 24 Desember 2019 tepuk tangan, haleluya, senyum. Saya nangis saudara. Kenapa? Tuhan bilang sama saya gini, lepaskan dia dari hutang. Putihkan hutangnya dia. Tuhan. Nek tak putihke hutangnya DN, enggak apa-apa. Tapi kan aku harus ada tanggungan bayar toh. Saya mau sama Tuhan.
Aku enggak punya uang, aku harus masih bayar tiket dan sebagainya. Terus Tuhan begini, lakuin enggak? Saya berkata, ya Tuhan. Saya enggak mikir panjang. Hari itu saya pulang sama mereka berdua ini. Saya berkata, utangmu sama saya lunas. Beres. Nggak usah dibayar. Mereka semua melongo. Saya berkata, benar, nggak usah dibayar. Lunas. Hari ini saudara, saya bersaksi sama saudara. Saya dapat mobil, ya, saya pergi ke luar negeri, saya jalan-jalan, saya bayar utang. Karena Tuhan. Tapi kita ini mesti berani menyalipkan daging kita. Kalau saudara tidak pernah berani menyalipkan dagingmu dan ikut Yesus, tidak akan sampai saudara. Kita semua ini ada di masa yang baru saudara. Di mana semua zaman sudah berubah. Kemarin COVID, ya kan? 2 tahun kita libur senegara, ya kan? Mana ada yang bisa tuh? Tidak ada. COVID bisa. Siapa yang di sini kena COVID? Saya kena sudah. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. COVID itu flu biasa sekarang. Bukan HIV, bukan. Saya sembuh dari COVID gara-gara apa sudah? Gara-gara saya ketemu Tuhan. Saya sakit hari pertama demam, malamnya mimpi ketemu Tuhan. Saya mimpi saya lagi bersih-bersih gereja Pak Met. Di mimpi itu saya bersih-bersih gereja. Sama satu orang teman lagi. Terus ketika saya bersih-bersih gereja, tiba-tiba ada suara Tuhan ngomong gini. Aku berkenan dengan apa yang kamu buat. Tahu saudara, saudara tuh suara dari depan sana jalan ke saya. Itu seperti gelombang nerpa. Begitu nerpa saya saudara. Itu seperti orang gini saudara. Kalau saudara masuk air itu kan kerasa atau ada. Atau saudara kena angin itu kan kerasa atau. Nah seperti itu rasanya saudara. Nerpa saya. Terus di mimpi itu saya tuh seger badannya saudara. Dari capek jadi seger. Nah selesai mimpi saya bangun saudara. Sembuh total. Tidak ada demamnya. Semua sembuh. Ya. Jadi sebenarnya saya sembuh paling cepat. Saya cerita sama teman-teman. Saya ketemu hadirat Tuhan. Saya ketemu perkataan Tuhan. Itu membuat saya sembuh. Makanya di Alkitab berkata, kirimkan firman dan sembuhkan sakitnya. Itu betul saudara. Saya ngalami. Zaman kita ini sudah berubah saudara. Jangan dipikir seperti 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. No. Saudara dan saya harus masuk bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan siap menghadapi antikris. Siap menghadapi yang namanya penderitaan. Siap yang menghadapi namanya lawatan Tuhan. Dikatakan di Alkitab, sebelum antikris muncul akan ada masa pemulihan segala sesuatu. Saudara jangan dipikir masa itu akan sulit. Enggak. Masa itu akan terjadi di jalan-jalan, terjadi orang bertobat, terima Tuhan Yesus. Orang akan datang ke gereja, masuk mencari kebenaran, mencari Tuhan yang hidup. Tapi saudara juga siap dua. Siap jadi orang kaya saudara. Orang yang diberkati. Makanya hati-hati pakai duitmu mulai hari ini. Jangan sembarangan. Boleh makan enak. Boleh jalan-jalan. Tapi bukan itu yang utama. Apakah uangmu engkau pakai untuk membangun kerajaan Tuhan? Apakah uangmu engkau pakai untuk mengupgrade dirimu, belajar? Ya, saya suka dengan Pak Gembala saudara-saudara. Beliau hari ini sudah S3 ya Pak. Sudah lulus. Sudah wisuda, doktor. Beliau tidak berkata aku cuma wong desa rak belajar. Beliau bayar harganya. Itu sebuah teladan yang baik. Itu sebuah contoh yang baik. Saudara.
anak-anak muda di tempat ini, generasi muda. Kalau Pak Gembalamu S3, yang kok enggak mungkin S4 saudara, ya nanti lucu ya kan. Ya minimal S3 no, punya mimpi yang sama. Supaya apa? Supaya Alkitab itu berkata, murid itu tidak jauh dari gurunya. Ya minimal S2 lah ya. Jangan cuman, Pak saya S7, SD, SMP, SMA, S1 ya. Saya S4, ya itu S4-nya itu sudah SD, SMP, SMA, S1. Ya, jangan saudara. Mari kita berubah. Ku umur 27, uripku susah Pak. Lah, baru 27 sudah ngerokok saudara, jangan. Saya kemarin dengerin seorang berkata, orang-orang yang sangat kaya di dunia ini, yang punya Facebook, yang punya Twitter, ya, yang punya Microsoft, mereka itu orang-orang yang bekerja dengan sangat keras. Mereka itu tidak pakai waktunya. Oh, nganggur 5 menit mainan HP. Enggak. Mereka punya etos kerja yang sangat kuat. Ya. Jadi, saudara kalau kepingin kaya, saudara harus ngerti itu harganya mahal. Itu bukan cuma duduk manis, terus saudara bilang, aku panggil berkat utara, timur, barat, selatan. Bukan, saudara. Kalau engkau bekerja, di tengah-tengah engkau bekerja, engkau berkata, aku panggil berkat utara, timur, barat, selatan. Itu baru benar, saudara. Jangan engkau berkata, aku mau duduk di rumah leyeh-leyeh, enak-enakan, ya, ngopi-ngopi, panggil berkat. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Saudara harus tahu. Kerja itu mendatangkan berkat Tuhan. Orang banyak kebalik. Minta berkat baru kerja. Kerja. Saya full timer Pak. Bagus. Jangan nganggur. Saya 2 tahun COVID. Saya tidak nganggur saudara. Kerjanya lebih gila-gila. Masuk ke desa-desa. Keliling Pulau Jawa saudara. Itu berkali-kali muterin Jawa. Ngapain? Berdoa keliling. Di tengah-tengah semua orang ketakutan pakai masker dan lain-lain. Saya berkata, enggaklah kita jalan sama Tuhan. Pernah kami saudara, dari Semarang pergi ke mana? Merak. Doa keliling. Pulang lagi ke Semarang, besoknya langsung ke Banyuwangi saudara. Muterin Pulau Jawa. Saya berkata, ini orang edan. Tapi daripada kita nganggur, menyia-nyiakan waktu, mari kita kerja. Masuk ke daerah-daerah Bromo, daerah-daerah Jawa Timur. Yang terbuka mana kita datang. Kita doain. Kita kerja sama mereka. Kita nginjil. Jam 2 pagi, ngubur orang saudara. Stres gak? Stres. Jemaat pada kena, pada meninggal. Jam 4 pagi harus dikubur dengan protokoler. Tidak boleh ada orang yang mendampingi. Itu gak gampang, tapi kita kerja. Siangnya ngapain? Ngumpulin, nyari pisang. Kasih ke jemaat yang sakit. Kita kirimin saudara. Cari vitamin. Cari nasi bungkus, membuatnya nasi bungkus. Kita kirim semua. Kita gak ada yang libur. 2 tahun. Kita cuma libur 2 minggu pertama. Habis itu kita kerja terus. Selasa streaming doa. Malam doa. Hari ini kita tambah gila saudara. Tiap siang kita jam 12 sampai jam 1 kita doa. Saya percaya kalau kita jadi hamba yang bisa dipercaya, Tuhan akan memberikan kepada kita lebih. Mari saudara, persiapkan hidup kita untuk sebuah masa yang baru. Sebuah timing yang baru yang dari Tuhan. Saya ingat 10 tahun, 11, mungkin 10-11 tahun yang lalu ya Pak Mit, saya ketemu Pak Mit. Waktu itu masuk dalam sebuah kegerakan. Saya ngajak beliau untuk doa buat Klaten. Saya ajak beliau untuk keliling. Kita buat arah-arahan. Beberapa dari saudara mungkin ikut. Masa itu
sudah selesai, saudara. Ini masa yang baru, di mana kita harus mempersiapkan diri. Beberapa teman sudah mimpi, saudara. Kita semua akan di jalan-jalan mendoakan orang sakit itu sembuh. Dan itu jumlahnya puluhan ratusan. Kemarin di tengah-tengah COVID, saudara, saya melayani orang baptisan tuh, bukan baptisan, orang minta didoakan kembali, ya, minta ditahirkan hidupnya. Jumlahnya 60 orang. Dan Tuhan ngomong sama saya gini, layani mereka, doakan satu-satu. Wah, itu lumayan loh, saudara, 3 jam. Setelah didoakan selesai, saudara, saya lempe-lempe. Duh Tuhan, capek ya. Tapi happy, bahagia. Terus Tuhan ngomong sama saya gini, ini baru pemanasan. Nanti nek beneran kegerakan terjadi, kamu bayangin gak, tumpangin tangan tiap hari 300 orang, 400 orang. Di jalan-jalan. Orang datang ke gereja minta didoain pelepasan. Itu akan terjadi. Jadi jangan dipikir, saudara, aku nunut Pak Med, nanti Pak Med yang numpangin tangan. Tidak bisa. Setiap saudara bisa dipakai Tuhan. Akan dipakai Tuhan. Jangan mikir, aku cuma datang ke baktian nek Sabtu Minggu, nek sudah pulang, bahagia, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, khotbah apik, pulang. Tidak, saudara. Sejak hari ini, berubah. Saudara harus sadar, saudaralah bukan jadi penonton lagi. Saudara adalah seorang pemain dalam kerajaan surga. Ngomong sama sebelahnya, siap-siap dipakai Tuhan. Jadi nanti nek Pak Gembala berhalangan mendoakan orang sakit, beliau berkata, si A berangkat ke rumah sakit. Jangan berkata, aku tidak bisa Pak. Harus pergi. Amin. Saksi di depan Tuhan dan jemaat itu sudah ngomong amin ya. Jadi pelaku firman. Terutama yang anak-anak muda. Aduh aku masih kecil, takut. Jangan. Saya dulu seumuran kalian masuk ke rumah sakit saudara. Ya, doain orang sakit, nginjil. Pertamanya takut, tapi tak jalani. Saya mengalahkan ketakutan saya kira-kira dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang di depan pintu rumah sakit. Aku tidak bisa Tuhan, aku takut. Tapi saya tidak pergi. Saya berkata, aku akan tunggu di sini sampai Tuhan beri aku keberanian. Saya tahu tidak gampang. Bergumul di depan pintu rumah sakit 4-5 jam. Akhirnya saya berkata, adalah melangkah. Ditolak ya sudah. Di situ saya lihat Tuhan buka jalan. Selalu ada yang pertama, saudara. Maka dari itu semua siap. Siap untuk apa? Berkhotbah juga siap. Siap untuk doain orang pelepasan di jalan. Saudara lihat orang kesurupan di jalan. Itulah waktunya engkau dipakai Tuhan. Ada amin? Atau odi-odi sudah. Nek tenanan bi. Yon doa ke setan itu pasti pergi saudara. Mau usir dalam nama Yesus pergi. Dulu ya saya gitu nglayani orang pertama pelepasan. Iki setannya nerak metu bi ya. Ya paling aku sing metu saudara. Ya izin. Ya toh. Setan nerak metu ya aku sing metu izin. Ya. Tapi saya beritahu ya. Setan keluar bukan gara-gara saudara. Ingat, gara-gara nama Yesus. Jadi pelaku firman saudara. Ya. Oke, saya akan masuk ke firman Tuhan. Saudara, gereja ini ya, Tuhan punya pesan buat kita semua. Pesan yang pertama adalah 1. Waspada akan ajaran yang sesat. Ajaran sesat itu pertamanya kelihatannya baik, saudara. Tapi ujungnya bukan Tuhan.
Ujungnya bisa diri sendiri, ujungnya bisa keserakahan, ujungnya bisa sebuah kepentingan daging. Ini saudara harus awas, waspada. Buat semua pemimpin di tempat ini, kalianlah orang yang berjaga-jaga atas domba. Awasi pengajaran kalian. Awasi cara kalian mengajar. Betul? Ya, mari kita buka 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan sisilah yang tiada putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara, ada ajaran-ajaran yang hari ini kelihatannya bagus, tapi ujungnya penyesatan. Saya, Pak Amit ini di streaming nggak? Di streaming? Radio, oke. Ya, saya tidak mau, bukan bermaksud untuk menyerang gereja lain dan ajaran-ajaran tertentu. Tapi saya tahu, misalnya gini saudara. Saudara hidup dalam kelimpahan itu berkat Tuhan atau bukan? Berkat Tuhan toh? Tapi kalau sampai hidup dalam berkelimpahan itu kita kejar, boleh nggak? Nah, mikir toh saudara. Loh, berarti nek kerja benda di sugih ra entuk, Pak. Saudara ngerti ya? Kelimpahan itu dari Tuhan asalnya. Tapi kalau kita kejar kelimpahannya, tanpa disadari hati saudara dan saya akan melenceng. Betul apa betul? Betul. Ini yang kita harus hati-hati. Ini yang kita harus pahami saudara. Bukan Tuhan gak mau kita limpah. Enggak. Tuhan tidak mau hati saudara dan saya melenceng. Saudara kalau misalnya tiap minggu selama 20 tahun, Pak Gembala saudara hanya mengajarkan tentang persembahan atau kolekte, iya perasaanmu. Ya toh? Itu yang berbahaya. Itu pengajaran yang sesat. Saudara, kasih karunia, anugerah itu pemberian siapa? Tuhan toh? Tapi kalau kasih karunia itu disalahkan, disalahgunakan, benar apa salah? Salah. Saudara dikasih kasih karunia oleh ibu gembala misalnya, untuk mengurus rumah tangga. Dipercaya rumahnya, ya. Diberi titip ya, nanti ini buat belanja di pasar buat kebutuhan rumah. Terus saudara menyalahgunakan itu dengan cara uang belanja, ya. Harusnya belanjanya 15.000, saudara bilang 20.000. Nah kan boleh Pak, cari untung. Menurut saudara boleh nggak? Tak tanyai. Lu ada sih ngomong boleh loh saudara. Lu kan kerja Pak halal, daripada saya uangnya Bu Gembala, mending saya bati 5.000. Itu namanya nyolong alus. Ingat ya saudara. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kasih karunia yang Tuhan beri jangan disia-siakan. Oh ada kasih karunia. Orang lain harus kerja 1 minggu. Aku kerja cuma 2 hari. 3 hari ngapain? Foya-foya. Salah saudara. Itu membuat kita tidak bisa maksimal dalam Kristus Yesus. Nanti sore akan saya cerita lebih banyak lagi. Ya, ada 11 poin saya mau cerita. Supaya saudara lebih jelas. Pengajaran sesat itu masuknya pelan-pelan. Saya tanya lagi, doa keliling itu bagus apa enggak?
Bagus toh? Sangat bagus. Tapi kalau saudara menyelesaikan segala sesuatu dengan doa keliling, benar gak? Saudara punya masalah, saudara ngutang sama orang, saudara gak bisa bayar. Romae sing ngutangi tak dolingi, bener apa salah? Hah? Sing jawab cuma satu tok ngomong salah, sing lain berarti bener. Hah? Saudara piye? Tak tanyai sudah, nek saudara jadi sing ngutangi, piye perasaanmu? Rumahmu didolingi sama yang ngutangi. Ayo. Piye perasaanmu, saudara? Iya toh? Saya tuh ngomong gini sama teman. Saya ditanya. Saya matok rumah itu mau saya jadikan rumah saya. Saya ngomong jangan sembarangan ya. Nek kamu jadi sing punya rumah terus rumahmu dipatok orang lain terus piye perasaanmu? Enggak lucu toh, saudara. Saya punya teman, saudara, di Jakarta masalah sama polisi. Harusnya didenda 100 juta. Gara-gara polisinya didolingin bayar 600 juta, saudara. Tak onek gitu. Sorry ya, kamu tuh pengusaha. Punya akal sehat. Kamu ndak mau ngeluarin uang 100 juta. Kamu salah. Ya. Dia bukan nyuap, saudara. Ini memang denda. Denda penalti. Kamu malah doling. Itu enggak benar. Kamu namanya memanipulasi. Betul enggak, saudara? Untuk kepentinganmu. Lah ini loh, saudara, sesat. Jangan. Karena apa? Kita semaunya sendiri. Kita berpikir kita diberi senjata sama Tuhan. Tapi kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Seringkali kita jadi hamba yang tidak meminta izin kepada tuannya. Itu yang berbahaya. Itulah ajaran yang menyesatkan. Kita lanjut ayat yang kelima. Ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai kepada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saudara, tak kasih sebuah penjelasan. Nasihat itu bagus gak? Bagus. Tapi kalau orang yang diberi nasihat tidak mau terima, gimana? Ya sudah, jangan paksa. Kalau dipaksa, akan terjadi yang Alkitab berkata, mereka itu tidak sampai pada tujuan. Malah berantem, saudara. Malah pesannya kita nggak sampai kepada orang itu nggak bisa berubah. Itu kita harus ngerti. Saudara sebagai pemimpin, kalau ada anak buahmu tidak bisa dinasehati, gampang. Doakan saja, saudara. Nantikan beres. Nantikan dia diproses Tuhan. Saya ilmu ini belajar dari zaman saya kuliah, saudara. Saya punya anak-anak komsel yang luar biasa. Yang luar biasa beneran, luar biasa tanda petik. Dua-duanya saya punya, saudara. Ya. Yang luar biasa tanda petik, saya doakan, saudara, supaya bertobat. Yang luar biasa beneran, saya berdoa supaya dia dipakai Tuhan lebih lagi. Doanya manjur, saudara. Tidak datang komsel, gampang. Di Sabta itu 1, 2, 3, 4 kali. Cukup. Saya berdoa ke Tuhan. Tuhan, saya sebut namanya. Ini. Engkau berperkara dengan anakmu. 3 hari kemudian dia datang. Saya punya masalah. Saya butuh Tuhan. Itu Tuhan, saudara. Di gereja, saya berusaha untuk membuat sebuah tim yang baik. Cara kerja yang baik. Tapi dari antara mereka ada 3-4 orang yang sakar pede. Ya, dan bahkan memusuhi saya, bahkan cerita yang tidak-tidak. Saya 2 tahun saya berusaha untuk merubah mereka, tidak berhasil. 1 hari saya didatangi Tuhan. Tuhan ngomong sama saya gini.
Jangankan kamu, aku wae Tuhan. Ora iso. Mbek cengar-cengir wajah Yesus. Saudara belum pernah ketemu Tuhan Yesus wajahnya cengar-cengir toh? Saya ngomongin sama Tuhan. Wajahmu hari itu memang dalam tanda maaf kata saudara, ini lelek banget. Kayak ngece saya. Kowe tak omongin ora percaya. Aku Tuhan iki ra iso. Dalam hati saya berkata, kok iso toh Tuhan? Saudara percaya enggak Tuhan itu maha kuasa? Percaya toh? Kok dia ngomong aku enggak bisa merubah hidup orang ini, kenapa coba? Ada ayatnya. Wahyu 3:20. Coba dibuka sebentar. Nyimpang dikit. Tak kasih bukti supaya saya enggak cerita Tuhan Yesus terus ada apa firman-Nya Tuhan. Wahyu 3:20. Ini juga sekaligus pembelajaran buat kita. Lihat. Alkitab berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang sopan. Misalnya gini, kau punya kemarahan dalam hati. Dia berkata ini, aku berdiri di depan pintumu dan ngetok. Mau buka iya pandai. Atau engkau berkata, rak roh, terserah Tuhan, aku nesu. Ya toh? Kalau kita tidak pernah membukakan pintu buat Tuhan masuk dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah bisa makan dengan kita. Saudara tahu makan itu dalam bahasa aslinya dikatakan adalah dia memberikan sebuah perjanjian, dia memberikan sebuah keselamatan. Sementara kita diketok hatinya, tidak ada yang bukai. Pura-pura tidak dengar. Saudara, itu yang membuat Tuhan tidak bisa merubah hidup kita. Karena kita tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Itu yang berbahaya. Sehingga banyak orang Kristen yang saya ngomong tadi, 10 tahun tetap tidak berubah. Kenapa? Dia tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam hidupnya. Dan berproses. Karena prosesnya itu tidak enak. Ditolak. Saya tahu sadar. Gitu ya Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Tidak bisa. Dan Alkitab juga mencatat Tuhan Yesus pernah di muka bumi ini dia pernah satu kali tidak bisa membuat satu mujizat pun. Betul saudara? Itu Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang kowe tak paksa berubah ya. Enggak, saudara. Kecuali saudara berkata Tuhan paksa hidupku, baru dia paksa. Atur hidupku Tuhan. Makanya sampai hari ini saya berdoa doanya Pak Yusak Cipto. Itu doa paling manjur. Doa di tengah-tengah semua bingung milih kanan atau kiri. Saya cuma berdoa gini, Tuhan paksaku pilih kehendakmu, bukan yang lain. Betul saudara? Aku sing milih Tuhan, sembarangan ngawur berantakan. Tapi nih Tuhan sing milih, pasti akan aja. Lanjut saudara. Yang pertama, waspada akan ajaran sesat. Yang kedua, kita ini harus tahu bagaimana kita ini bersikap di dalam gereja antara sesama saudara kita. Ini bagus banget buat sebuah contoh saudara. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai yang ke-12. Judulnya adalah mengenai sikap seorang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudara yang dengar, waduh, aku sing perempuan katanya kok tidak boleh ini itu ya.
Saya jelasin saudara. Seorang laki-laki itu harus berdoa. Tapi hari ini di gereja yang berdoa banyak? Nggak ada yang berdoa, Pak. Banyak ibu-ibu, betul kan? Kenapa yang laki itu gak bisa duduk berdiri, tidak bisa duduk diam diri nunggu Tuhan? Ya. Saudara ingat, di dalam gereja Alkitab berkata, yang laki-laki harus berdoa dengan embel-embel tanpa marah dan tanpa perselisihan. Makanya kami semua pastoral di gereja sejak tahun kemarin berdoa, tiap siang berdoa. Untuk bangsa, untuk jemaat, untuk kita semua. Semua laki-laki, kecuali satu Bu Sarah, ya, yang bagian rumah singgah itu perempuan. Tapi kamu semua laki. Dengan kami berdoa itu, satu, kami tidak gerusa-gerusu saudara dalam memutuskan banyak. Yang nomor dua, kita semakin kenal Tuhan. Yang nomor tiga, hidup kita akan semakin dibersihkan saudara. Coba bapak-bapak boleh angkat tangan, saya mau lihat tangannya tinggi-tinggi. Mulai minggu depan, rajin berdoa ya. Amin. Oke. Karena apa? Nanti saya jelasin. Ini otoritas itu diberikan kepada laki-laki atau kepada perempuan? Kepada pria. Betul? Bukan berarti wanita tidak bisa menerima otoritas, enggak. Tapi kepada pria diberikan sebagai kepala keluarga atau calon kepala keluarga. Ya. Ini kita harus perhatikan. Kalau saudara tidak pakai otoritasmu, akan terjadi yang namanya penyesatan. Otoritas itu akan dipakai orang lain. Kenapa perempuan itu tidak boleh dalam kasus ini? Dikatakan, Paulus sampai berkata, tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Karena di dalam gereja di Efesus ini terjadi kekacauan saudara. Sing laki enggak berfungsi, ya. Perempuannya muncul, merasa dipakai Tuhan, terus ngatur merintah jadi kacau, berantem akhirnya saudara. Nah ini harus diwaspadai. Makanya saya berkata sama semua pria di sini, pakai otoritas, tapi tidak otoriter, betul? Bukan diktator, putuskan dengan baik. Ini harus kita buat. Bukan berarti wanita tidak boleh ngajar, nah, semua dalam tatanan, dalam padanan yang baik, boleh. Tapi karena di dalam gereja Efesus ini karena sudah bablas, sudah kejadian. Paulus sampai berkata, diremsek mandekosek. Tapi buat gereja di tempat ini, warning, jangan sampai kejadian seperti ini. Laki enggak ada sing muncul perempuan, terus terjadi ini itu ribut nanti. Ini peringatan buat kita semua. Ya. Laki-laki harus pada posisinya. Perempuan juga harus pada posisinya. Supaya gereja ini bisa jalan dengan baik seperti yang Tuhan mau. Yang nomor 3. Kita bisa selesai jam berapa Pak Mit? 8:30. Enggak, maksudnya biasanya selesai jam berapa? 9, 8:30. Ya. Dan dikit 10 menit ya saudara. Yang nomor 3. Saudara, ini yang harus dikembangkan. Yaitu adalah jemaat adalah dasar dan penopang kebenaran. Kita buka 1 Timotius 3 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, semua itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya lah agung rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.
Tadi saya katakan, saudara bukan lagi penonton, saudara adalah pemain. Di Alkitab dikatakan, jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara harus sadar bahwa saudara sebagai jemaat punya fungsi sebagai tiang penopang dan dasar. Kalau saudara tidak ngerti hal ini, saudara akan dengan gampang terombang-ambingkan. Kalau saudara tahu hal ini, saudara berfungsi sebagai tiang penopang buat gereja ini. Saudara itu ada tujuannya Tuhan dalam hidupmu sebagai penopang. Saudara nek pilare diambil satu, ya kira-kira kuat nggak gereja ini? Nggak kuat. Kalau diambil yang lagi, kira popok no papa atau telu kok siji tak ambil, nggak bisa. Saudara adalah orang-orang yang ditaruh Tuhan di tempat ini sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Fondasi. Jadi saudara bukan orang sembarangan loh. Jadi nek buat sing aneh-aneh tolong dipikir berkali-kali saudara. Saudara itu bukan orang biasa. Saudara itu orang yang ditaruh Tuhan sebagai pilar, sebagai tiang penopang. Ojo mau ini, kabeh Pak Met, Mbak Ibu Gembala, Mbak Ibu. Jangan. Saudara itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Saudara harus percaya ini. Kalau nggak ada saudara hari ini, nggak ada semuanya. Memang saudara tuh karena Tuhan. Betul, semuanya karena Tuhan. Saudara. Tapi lewat hidup saudara tuh. Betul? Nggak bisa cuman Pak Mit sama Bu Gembala tok, berdua tok. Terus gerejanya berkembang, nggak bisa. Paling Pak Mit sama Ibu sama anaknya. Dah, yang lain nggak ada. Karena ada saudara yang jadi tiang penopang, jadi dasar. Itulah yang membuat gereja di tempat ini ada, saudara. Tiang ogel-ogel, gerejanya ya bubar, saudara. Benar tidak? Saudara kalau sudah di level pemimpin, jangan Pak Mit ini bener lah ya, tempat saka Tuhan apa ora? Tidak boleh gitu, saudara. Diajak, ayo minggu depan penginjilan. Loh aku entuk saka Tuhan nganu kok, bukan penginjilan kok. Pergi ke pulau-pulau. Nah, itulah saudara. Mari kita semua berubah. Saya berharap saudara semua jemaat di tempat ini sadar bahwa saudara bukan lagi cuman jemaat tok. Jemaat itu punya fungsi sebagai tiang penopang. Amin. Omong sama sebelahnya. Jadi tiang yang kuat dan tenang. Amin. Ojo ogel-ogel terus. Sesekali mungkin saudara kepanasan, ya udahlah. Saudara mungkin lagi ngalami tekanan, ya mungkin bisa terjadi. Tapi jangan seterusnya. Amin. Oke, yang keempat, yang terakhir. Bersiap untuk kegerakan yang baru, saudara. Kegerakan yang baru itu kan seperti apa toh Pak? Saya juga tidak tahu. Orang berpikiran akan begini-begini. Tidak usah dipikir, saudara. Kegerakan yang baru itu ujungnya satu, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Atau bukan yang lain. Siapapun bisa dipakai. Anak kecil, orang tua, orang muda, ya, teruna, orang yang bekerja di kantor. Bersiap-siap, saudara. Kisah Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat.
Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Akan terjadi mujizat. Akan terjadi banyak orang terima Tuhan Yesus. Tempat ini akan segera penuh. Waktunya tidak akan lama. Hari ini persiapkan dirimu sebaik mungkin. Kalau engkau merasa dirimu dipanggil untuk jadi pengkhotbah, belajar khotbah, dengerin khotbah-khotbah orang. Kalau engkau dipanggil jadi seorang perawat untuk jadi perawat, ya sekolah perawat, saudara. Kau dipanggil jadi seorang petani, jadi petani yang baik. Perlengkapi dirimu dengan Injil. Supaya pada waktunya Tuhan bisa pakai hidup kita. Saya berdoa, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini membuat mata kita terbuka. Bahwa kita bukan lagi bisa duduk manis di gereja. Mulai hari ini, saudara. Mulai berurusan dengan Tuhan. Dengan cara bagianku apa, Tuhan? Mari berperkara dengan Tuhan, saudara. Bagianku apa, Tuhan? Bagianku apa, Tuhan? Ini bukan lagi masanya di mana kita ngomong hidup yang kudus dan tidak kudus. Bukan. Ini masanya di mana kita harus berkata sama Tuhan, Tuhan, bagianku apa, kehendakmu dalam hidupku apa, aku harus melakukan apa, Tuhan. Dengan begitu saudara akan meninggalkan hidup yang tidak kudus. Amin. Bukan lagi mempertanyakan berzina itu bagus apa jelek, salah berdosa apa tidak, saudara. Atau hidup dalam hutang itu boleh apa enggak? No. Ini sudah bukan waktunya, saudara. Ini waktunya engkau bergumul dengan Tuhan. Tuhan, pakai hidupku. Rubah hidupku. Apapun keadaanmu hari ini, saudara. Mari berubah. Kalau engkau tidak mau berubah, kau akan di situ terus. Dan yang lain akan lari dengan cepat. Kalau engkau dalam tanda petik ketinggalan terlambat, langkah yang hanya bisa lakukan adalah ikutan nangis, walaupun telat. Oleh kasih karunia Tuhan. Saya berkata sama saudara, ayo, ini ada urgensinya, ada pentingnya Tuhan buat gereja Tuhan. Hari-hari ini saya tidak lagi khotbah yang enak didengar, saudara. Saya memberi pesan Tuhan. Dan saya percaya, ini waktunya buat gereja ini. Ini waktu Tuhan untuk masuk ke dalam sebuah masa yang baru. Mempersiapkan kegerakan. Mempersiapkan yang namanya lawatan Tuhan. Banyak baca buku, saudara. Anak-anak muda terutama. Supaya apa? Pikiran terbuka. Bangun hidupmu di atas dasar kudus. Dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang tidak bisa hidup kudus karena apa? Dia hidup sekarapnya sendiri. Tapi kalau orang mau hidup kudus, dia harus melakukan kehendak Tuhan. Nanti hidupnya akan kudus. Saya berdoa firman yang singkat ini memberi kekuatan buat kita semua. Dan memberikan sebuah pengertian pewahyuan yang dari Tuhan. Mari tutup Alkitabmu. Mari kita datang ke Tuhan. Mari kita berurusan dengan Tuhan. Pagi hari ini berurusan dengan setiap pribadi. Kina masih kita kini mensyutakaya. Korahasakaya nemine sekene. Kirahasukoro shekete kere menshatakaya. Irahasukoto koyoro bodo koyono musikataka. Karabashata kaya namana bashikete kerede bekete kaya namana namashata. Kirahasekete kerede bekaya namana bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah. Kirabashata kaya rabashikete Kinahasakana kaya ramashita kaya ram.
Mari masing-masing datang ke Tuhan, saudara. Kirahasa kata kaya rahasia kita. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kaya na 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 mana na na mo kirana ya rasere korana masakaya na 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 maya na na mana ya na masikere sekaya na na masikere kaya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerja. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih kasih Tuhan. Biar Roh-Mu tinggal di tengah-tengah kami. Mau berdoa Tuhan. Bekerja dengan
saya undang setiap jemaat ini berdiri. Mari kita hargai roh Tuhan di tengah-tengah kita semua. Taruh tanganmu di dadamu. Birokan doa saya. Tuhan Roh Kudus, ini hidupku. Bekerjalah ya Tuhan. Dalam hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup merubahkan hidupku. Kerjakan seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus sama berdoa. Tiada yang lebih baik selain Engkau yang bekerja Tuhan. Teruskan bekerja di masa yang baru ini Tuhan. Tetap Engkau Tuhan yang memimpin gereja ini. Berdoa terus mengalir yang dari surga dalam hidup setiap kami. Semua kebaikan Tuhan, semua berkat di alam surga turun Tuhan dalam nama Yesus. Hamba sungguh berdoa dalam nama Yesus. Di musim yang baru ini Tuhan menyiapkan orang-orang Tuhan, menyiapkan Yusuf yang baru, menyiapkan Abraham yang baru, menyiapkan Musa yang baru, menyiapkan Samuel, Daud yang baru, orang-orang pilihan. Berdoa di dalam nama Yesus, biar jadi kehendak Tuhan. Ini gerejamu Tuhan. Berdoa setiap jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran yang dibangun di atas dasar firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Hamba berdoa Tuhan yang membangun semuanya dan jadi baik. Berkat-Mu turun Tuhan dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya dan terima berkat Tuhan berkata amin. Terima kasih.